kendaraan yang di atas 1 miliar itu kurang lebih 1.700 kendaraan yang belum membayar pajak. Oke. Iya, pemirsa, 1.700 mobil mewah ini tunggak pajak. Pemirsa, kami bahas di Ada Berita hari ini bersama dengan Center for Indonesia Taxation Analysis, Bapak Ruben Huta Barat. Selamat malam, Pak Ruben. Selamat malam. Oke, ya Pak Ruben, ini menjadi ini ya trending topik begitu ya. Oke. Yeah. Karena memiliki mobil mewah begitu ya, tapi tidak memikirkan bayar pajaknya begitu. Tapi bicara mengenai hal ini begitu ya. Sebenarnya pajak mobil mewah sendiri ini kalau dari hukum pajak sendiri begitu ya, ini boleh nunggak atau sebenarnya secara aturannya seperti apa sih? Apakah mereka terlambat begitu atau benar-benar menunggak? Jadi begini, untuk pajak kendaraan bermotor ini sendiri sebetulnya kan diatur di Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk kemudian diturunkan lagi ke peraturan gubernur. Nah, problemnya adalah dikatakan bahwa pajak terhutang itu ketika sudah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah. Betul. Kalau Bapak cek ke kita punya mobil, ada STNK, ada surat ketetapan pajak daerah di situ. Ketika itu sudah terbit, maka baru terhutang pajak kendaraan bermotor ini. Akan tetapi SKPD ini kan terbit hanya kalau kita misalnya ke Samsat, kita isi formulir namanya surat pemberitahuan objek pajak daerah. Baru oleh Dispenda diterbitkan SKPD. Jadi selama belum ada SKPD yang terbit, secara formal sesungguhnya belum ada hutang pajak yang tertunggak oleh si wajib pajak. Tapi mungkin lebih ke masalah etis sebetulnya gitu loh. Tapi secara formal sebetulnya tidak, kalau dikatakan dia menunggak pajak sepanjang SKPD belum ada, sebenarnya secara formal dia belum menunggak pajak. Ini kan kebanyakan begitu ya, mereka yang punya mobil mewah begitu ya, pasti keadaan ekonominya ini sangat tinggi begitu ya, dan kebanyakan pastinya terdidik dan harusnya taat pajak. Nah, begitu. Makanya lebih ke etika. Jadi sebetulnya ada etika yang seharusnya di nilai-nilai yang positif yang harusnya disebarkan terutama bagi para artis yang menjadi public figure, yang mereka dilihat orang, mungkin mereka ya public figure, mereka tahu melek hukum juga, harus mampu pakai begitu ya, harus mikir juga, ada lawyer juga yang mereka tahu mungkin selama SKPD itu belum terbit sesungguhnya tidak ada utang pajak. Tapi secara etis secara etika apakah etis menunggu membayar utang pajak nanti menunda-nunda gitu. Jadi kalau yang kita bisa lihat juga sebetulnya kan Dispenda juga sepanjang ini belum menjadi tunggakan, mereka tidak punya dasar hukum untuk melakukan sita dan aktivitas paksa lain untuk menarik pajak ini gitu loh. Makanya begitu ya. Ini Dispenda juga, Badan Pajak dan juga Distribusi Daerah Jakarta, BPRD DKI Jakarta hanya sejauh ini melakukan himbauan gitu ya. Belum kita gitu karena tadi belum terbit ya ininya. Jadi yang memang kalau dari segi payung hukum sendiri kita melihat ada sesuatu, sepertinya ada yang tidak sinkron di sini gitu ya. Di peraturan, sementara di Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah sebetulnya didelegasikan wewenangnya gubernur untuk menerbitkan ketetapan pajak daerah, tetapi di peraturan gubernur, pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk menetapkan secara jabatan, katakanlah ketika si pemilik kendaraan ini tidak mengisi-ngisi SPOP-nya. Di situ ada kekosongan prosedur di situ. Bisnya di situ begitu ya. Tapi biasanya begitu ya, mereka yang memiliki mobil mewah sendiri begitu ya. Apakah hanya sekedar membeli begitu ya, begitu selesai pembayaran sudah begitu tanpa mendaftarkan kendaraan mewah yang mereka miliki begitu. Jadi kalau pada saat pendaftaran pertama kan mereka pasti harus membayar itu pajak kendaraan bermotor balik nama saat pertama. Yang menjadi masalah ada tahun berikutnya setelah diperoleh pertama kali ini gitu loh. Yang pajaknya terhutang hanya kalau dia proaktif datang mengisi SPOP-nya untuk diterbitkan SKPD. Selama dia tidak datang ke Samsat ngisi itu, sesungguhnya belum ada pajak yang terhutang. Ya artinya Pak Ruben begitu ya, ini belum perlu dilakukan penyitaan begitu ya oleh BPRD DKI Jakarta begitu karena statusnya masih himbauan begitu ya. Iya, karena belum ada surat ketetapan pajak, belum ada
dasar hukum buat Dispenda untuk melakukan penagihan pajak secara paksa sesuai dengan Undang-Undang Penagihan Pajak. Oke. Begitu sudah keluar SKP surat ketetapan pajak dan itu masih tertunggak 1 bulan kemudian, disitulah Dispenda baru mempunyai senjata buat melakukan pertama kali melemparkan surat paksa 1 kali 24 jam harus dibayar dan berikutnya dan berikutnya. Nah, ya, pemirsa, pembahasan kami lanjutkan masih bersama dengan Pak Ruben Huta Barat dari Center for Indonesian Taxation Analysis. Pak Ruben, ini kalau misalnya Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan himbauan begitu ya, bahkan sekarang kabarnya sudah door to door begitu ya, ini mengejar-ngejar begitu wajib pajak sendiri untuk melakukan pembayaran begitu. Tapi kalau misalnya mereka lari dari pajak begitu, ini hukumnya seperti apa? Ya, kalau kita sarankan sebetulnya tadi saya sampaikan sepanjang surat ketetapan pajak belum keluar, Dispenda hanya bisa menghimbau, bisa melakukan tindakan ya hanya kalau mobil itu keluar dijalanin kan. Tapi sekarang kan kita mau ini pajaknya dibayar kan, ininya tujuan utamanya adalah seperti itu. Ya, sekarang perlu dipikirkan peraturan ini yang memungkinkan pemerintah daerah mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah ini tanpa harus menunggu wajib pajak mengisi SPOP-nya datang ke Samsat. Dengan demikian, begitu SKP dikeluarkan secara jabatan oleh Dispenda, mereka punya alat untuk menagih secara paksa atas pajak yang tertunggak di situ. Kalau kami lihat sebetulnya Pemda ini kalau dibandingkan dengan pajak pusat misalnya, sebenarnya sudah terlalu berbaik hati lah istilahnya kan. Yang pertama, kemudahan pembayaran diberikan. Yang kedua, penghapusan sanksi administrasi diberikan. Tapi kita lihat penghapusan sanksi administrasi yang diberikan selama beberapa tahun ini, kami lihat justru malah dilihat sebagai kesempatan oleh wajib pajak. Nanti dulu aja saya bayar, siapa tahu tahun depan nanti ada lagi penghapusan, Artinya begitu, ini melihat bahwa ini adalah barang mewah begitu ya. Seharusnya ke depan begitu ya, Dispenda DKI Jakarta sudah mulai melakukan tindakan tegas. Pak Ruben, setuju? Iya. Jadi ini bukan masalah ability to pay seperti tadi Bapak sampaikan. Ini barang mewah, orangnya mampu membeli, apalagi pajaknya yang sepersekian persentase dari harga jualnya. Ini hanya masalah kemauan aja sebetulnya untuk membayar atau tidak gitu. Tapi kalau sudah berlarut-larut, perlu dipikirkan cara untuk menagih pajak ini, law enforcement untuk menagih pajak ini secara paksa. Seperti apa? Ya, tadi antara lain yang pasti menerbitkan terlebih dahulu SKPD-nya untuk kemudian bisa menggunakan perangkat di dalam Undang-Undang Penagihan Pajak untuk melakukan penyitaan dan selanjutnya. Kalau misalnya mungkin bisa disonding juga, mungkin mereka banyak masyarakat melihat begitu ya bahwa mereka membeli begitu ya mobil mewah ini sebagian begitu ya karena kebanyakan kalangan artis begitu ya, ataupun ada beberapa orang begitu ini karena gaya hidup konsumerisme begitu, mereka tidak terlalu tahu tentang pajak begitu. Hitung-hitungannya seperti apa, Pak Ruben? Kalau hitung-hitungannya sebetulnya untuk pajak kendaraan bermotor tidak serumit pajak pusat ya. Persentase tertentu dikali dengan harga jualnya gitu. Jadi kemudian ada lapisan tarif paling tinggi 10% kalau dia memiliki lebih dari 1, lebih dari 2 sekian. Jadi sebetulnya simple sebetulnya perhitungan pajaknya. Jadi ketika mereka membeli, mereka sudah tahu sebetulnya selama mereka memiliki kisaran pajak yang mereka akan bayar sebenarnya seberapa besar begitu. Kalau kita patok sekitar misalnya 1,5 M gitu. Itu kira-kira berapa pajak yang harus dibayarkan? 1,5 M sekitar kisarannya bisa hampir 50 jutaan ya, perhitungan kasarnya. Tergantung tadi berapa banyak dia punya kendaraan sudah berapa banyak sehingga itu progresif kena tarif progresif sebetulnya. Nah, tadi seperti saya bilang, jadi sebetulnya jumlah
pajak yang dibayar kalau dibandingkan dengan uang yang dibayarkan untuk membeli itu kan sebetulnya cuma fraksi kecil aja gitu. Betul. Jadi ini benar-benar semata-mata masalah niat aja sebetulnya. Etis atau enggak mereka untuk menahan diri untuk tidak membayar pajak. Sementara waktu mereka tahu persis pemerintah butuh uang ini untuk pembangunan. Lagi-lagi begitu ya, kita harapkan himbauan ini menjadi gong begitu ya untuk mereka, untuk semua orang lah warga Jakarta untuk taat pajak begitu. Lagi-lagi ini kemauan niat baik begitu ya, wajib pajak untuk membayar pajak. Pak Ruben, terima kasih bersama kami di Ada Berita.